Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di paruh kedua ini, Mas Reksa masih menemani teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia untuk teman-teman kelas 4 nih, gitu ya. Jadi, Mas Reksa nih eh, saking kangennya gitu ya, pengen ketemu teman-teman lagi. Jadi, Mas Reksa kepengen belajar bareng lagi nih, menemani teman-teman belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, gimana nih liburan teman-teman gitu? Kalau Mas Eksa sendiri, alhamdulillah seneng banget liburannya menyenangkan. Semoga Mas Eksa juga berharap teman-teman juga liburannya menyenangkan juga gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kondisi sekarang kasus COVID-nya lagi naik gitu ya teman-teman. Mas Reksa menghimbau buat teman-teman kalau misalkan nggak ada keperluan sama sekali keluar gitu ya, teman-teman cukup di rumah aja gitu. Kalaupun teman-teman terpaksa ada keperluan untuk keluar gitu, jangan lupa untuk protokol kesehatannya gitu ya teman-teman. Memakai masker, terus juga mencuci tangan dengan air yang mengalir ya, pakai sabun. Kalau misalkan nggak ada keran, teman-teman bisa pakai hand sanitizer. Terus juga teman-teman menjaga jarak gitu ya, sama menghindari kerumunan gitu. Oke teman-teman, Mas Eksa berharap teman-teman dalam kondisi sehat karena ketika teman-teman dalam kondisi sehat, teman-teman akan belajar dengan menyenangkan gitu. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pertemuan pertama di paruh kedua, kita akan membahas tentang puisi. Nah, teman-teman sebenarnya udah nggak asing lagi sih sebenarnya di paruh pertama atau di semester pertama, kita tuh udah bahas tentang karya sastra. Ya, teman-teman diingat-ingat ya. Nah, puisi ini adalah salah satu bentuk dari karya sastra. Ya, nah, sastra itu adalah bentuk tulisan gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai salah satu bentuk karya sastra yaitu puisi. Oke, jadi kita hari ini kita akan belajar mengenai pertama pengertian puisi, terus yang kedua ada unsur-unsur dalam puisi, lalu yang ketiga ada jenis puisi, yang keempat ada struktur puisi, dan yang kelima ada cara menulis puisi. Oh ya nih teman-teman, teman-teman pasti lihat angkanya nih, Mas Eksa belum ganti nih, masa tiga semua ya, tiga ke bawah. Oke. Oke, yang pertama ada pengertian puisi. Nah, puisi sendiri ini apa sih? Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, dan penyusunan larik dan bait. Nah, diingat-ingat lagi ya teman-teman, kata sastra. Sastra itu artinya adalah tulisan. Dia berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan. Jadi seperti itu ya puisi. Puisi itu pada intinya adalah dia terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Itu sebenarnya sama kayak pantun ya, teman-teman. Puisi itu mirip sama pantun, cuma kalau pantun tuh dia karya sastra lama, kalau puisi ini dia karya sastra baru gitu. Oke, jadi yang kedua kita akan membahas mengenai unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, kita akan bahas unsur intrinsiknya dulu. Yang pertama ada diksi. Nah, di sini teman-teman pasti udah nggak asing sama kata diksi. Diksi ini artinya adalah pemilihan kata. Keterangannya gimana Mas Isa? Oke, jadi dia ini memilih pilihan kata dengan cermat, dengan mempertimbangkan maknanya, terus juga bunyinya, dan penempatan kata tersebut di dalam baris puisinya, gitu teman-teman. Misalkan teman-teman memilih diksi belajar gitu, terus juga sekolah gitu, itu kan pasti berkaitan dengan pendidikan gitu. Nah, diksi ini harus sejalan juga dengan tema yang teman-teman angkat ketika teman-teman membuat suatu puisi gitu. Yang kedua ada daya bayang atau imaji. Nah, daya bayang ini menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan imajinasi visual. Misalkan Mas Reksa menyebutkan baris puisi burung-burung bernyanyi atau berkicau di dahan pohon. Nah, ketika Mas Reksa membacakan tersebut ya, kalimat tersebut, teman-teman langsung kebayang nih di pikiran teman-teman. Membayangkan pohon, terus juga ada burung di dahan pohon, terus burungnya bernyanyi atau berkicau gitu ya. Nah, itu adalah daya bayang atau imaji. Terus ada gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa ini adalah gaya yang digunakan ketika menyampaikan kiasan-kiasan atau diksi tadi di dalam puisi yang teman-teman buat gitu ya. Terus juga ada bunyi. Nah, dia memakai kata-kata tertentu sehingga menimbulkan nuansa yang
enak didengar gitu ya. Jadi itu bunyi, pengertian dari bunyi. Terus ada rima. Nah, rima ini adalah persamaan atau pengulangan kata dalam puisi agar menimbulkan efek yang indah dalam puisi teman-teman. Jadi dia akan terdengar ada keindahan atau efek keindahannya gitu ya teman-teman. Terus yang keenam ada ritme. Ritme ini sebenarnya sama kayak tempo gitu ya teman-teman. Jadi dia adalah dinamika suara dari teman-teman, terus juga tempo dari teman-teman ketika puisi tersebut dibacakan gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir tema. Lah ini mah teman-teman pasti udah tahu banget ya, sampai udah nyantol di kepala gitu ya teman-teman. Jadi tema ini adalah ide yang mendasari suatu puisi teman-teman gitu. Ide pokoknya gitu ya. Pondasinya. Misal teman-teman mau bikin puisi tentang pendidikan gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari tema gitu. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Nah, ini ada tiga, teman-teman. Ada aspek historis, aspek psikologis, sama aspek religius. Nah, yang pertama kita akan bahas aspek historis. Nah, aspek historis ini apa? Aspek historis ini yang berkaitan dengan unsur-unsur kesejarahan. Misal, teman-teman akan membahas mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti di situ teman-teman mendeskripsikan nih kejadiannya dalam puisi tersebut seperti apa, perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan gitu ya. Yang kedua ada aspek psikologis. Nah, ini dia mengandung aspek kejiwaan dari pengarang ketika membuat puisi tersebut. Misalkan Mas Reksa mau bikin puisi. Nah, suasana hati Mas Reksa ini sekarang lagi bahagia gitu ya, lagi bahagia. Jadi nanti Mas Reksa menuangkan perasaan Mas Reksa ke dalam puisi Mas Reksa sehingga ketika teman-teman membaca puisi Mas Reksa, puisi yang dibacakan oleh teman-teman itu tersampaikan gitu ya. Jadi perasaan Mas Reksa itu tersampaikan ketika teman-teman membaca puisi Mas Reksa gitu. Wah, Mas Reksa sedang bahagia. Taunya bahagia lewat puisi yang Mas Reksa sedang buat gitu. Terus yang terakhir ada aspek religius. Nah, ini tergantung dari si pengarangnya. Ini religius ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama dari pengarangnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis puisi. Nah, jenis puisi ini ada apa aja? Yang pertama ada puisi lama dan yang kedua ada puisi baru. Bentuknya ada dua ya, teman-teman. Nah, puisi lama kalau teman-teman masih ingat dengan pembahasan kita di paruh pertama itu karya sastra, puisi lama itu dia yang masih terikat suatu aturan gitu, teman-teman. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang membatasi ketika teman-teman membuat puisi. Aturannya biasanya ya. Jadi yang pertama jumlah suku kata dalam satu barisnya, jumlah kata dalam satu barisnya, jumlah baris dalam satu baitnya. Terus juga sajaknya atau rima tadi ya yang pengulangan bunyi di setiap baris puisi. Terus juga ada pemilihan kata, diksinya, terus juga ada iramanya gitu. Itu aturan-aturan yang biasanya diperlakukan ketika teman-teman ingin membuat puisi dengan ini ya, puisi lama gitu. Terus yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi baru ini dia tidak terikat lagi oleh aturan dan bentuknya lebih bebas dari puisi lama. Jadi di sini nggak ada aturan sama sekali buat teman-teman. Jadi teman-teman bebas menuangkan pikiran dan isi hati teman-teman ketika membuat puisi. Gitu ya. Oke. Kita selanjutnya akan membahas mengenai struktur puisi. Nah, ini ada 9 nih teman-teman. Jadi nggak usah pusing dulu. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, Mas Eksa akan menjelaskan mengenai tema. Nah, ini tema nih teman-teman pasti udah kenal banget ya tema. Jadi tema adalah ide pokok yang mendasari suatu karya sastra. Nah, kita di sini kan bahas puisi. Jadi ide pokok yang mendasari dari puisi teman-teman. Contohnya tadi yang Mas Eksa udah contohkan. Misal teman-teman membahas mengenai tema pendidikan. Oke, yang kedua ada rasa. Nah, ini rasa adalah sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi gitu ya, teman-teman. Jadi si penyair ini dia menyampaikan perasaannya kepada pembacanya gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga ada nada ya, teman-teman. Nah, nada ini yaitu bagaimana sikap seseorang penyair terhadap audiensinya. Jadi ketika puisinya dibacakan seperti apa sih nada yang disampaikan oleh pengarang gitu. Lalu keempat ada tujuan. Nah, tujuan ini pesan yang ingin disampaikan kepada audiensnya. Nah, ini sebenarnya mirip banget sama amanat ya, teman-teman. Jadi selain teman-teman membaca puisi, menikmati keindahannya, teman-teman juga mendapatkan
manfaatnya gitu ya, teman-teman. Yang kelima, nah diksi tadi udah dijelasin sama Mas Heksa ya. Diksi ini adalah pemilihan kata gitu. Terus ada imaji. Nah, ini imaji tadi juga udah disampaikan Mas Heksa. Imaji ini adalah daya imajinasi ketika teman-teman mendengarkan baris puisinya gitu. Jadi dia itu visualisasinya gitu di pemikiran teman-teman. Lalu ada kata konkret. Nah, kata konkret ini dia kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Maksudnya adalah dia perkatanya. Tapi kalau misalkan tadi imaji ini dia satu baris. Kalau misalkan kata konkret dia satu kata gitu. Misalkan di dalam puisinya ada kata pohon. Nah, teman-teman langsung membayangkan seperti apa bentuk pohon, terus ada batang pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya gitu ya. Terus gaya bahasa, nah ini penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu. Ini sama kayak majas gitu ya teman-teman. Terus juga yang terakhir ada rima. Nah ini yang tadi Mas Eksa sudah sampaikan, dia adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi teman-teman. Cara menulis puisi. Nah, tadi udah kita belajar teorinya, belajar bagaimana unsur-unsur dalam puisi, strukturnya kayak gimana gitu. Jadi, yang terakhir kita akan mempraktikannya ini, cara menulis puisinya. Yang pertama adalah tentukan tema dan judulnya. Seperti yang tadi Mas Eksa udah jelasin, misalkan teman-teman mengambil tema pendidikan gitu. Itu temanya. Judulnya beda lagi. Misal teman-teman menentukan judulnya cita-citaku ketika di masa depan gitu misalnya. Nah, itu. Yang kedua ada menentukan kata kunci. Tadi teman-teman udah menentukan temanya mengenai pendidikan, teman-teman menentukan judulnya cita-citaku gitu. Selanjutnya teman-teman menentukan kata yang sekiranya berkaitan dengan tema dan judul teman-teman gitu, ya. Yang ketiga ada menggunakan gaya bahasa. Ini berkaitan dengan sajak yang akan teman-teman pakai gitu ya, majas gitu ya. Jadi teman-teman mau pakai gaya bahasa yang seperti apa, yang ekstrinsik atau intrinsik gitu. Lalu yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi nanti ketika teman-teman udah mendapatkan gambarannya gitu, gambaran teman-teman mau nulis apa, jadi nanti setelah itu ditulis, habis itu teman-teman dipoles gitu. Jadi dia biar puisinya tuh seindah mungkin gitu. Wah, udah selesai aja kita hari ini belajar tentang puisi, yaitu salah satu bentuk karya sastra. Terima kasih buat teman-teman udah mendengarkan dan udah paham nih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas nanti ya. Terus juga nanti kita akan diskusikan bersama. Mungkin teman-teman tadi nonton video ini belum kebayang puisi itu kayak gimana. Nanti di kelas Mas Reksa akan berikan contoh-contohnya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman, tetap semangat belajarnya, tetap semangat sekolahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.